Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bergabung dalam ibadah daring Gereja Elios Malang. Sebelum memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, marilah kita pujikan lagu himnos nomor 223 baitnya yang pertama. Yesus adalah gembala kita yang selalu memimpin dan melindungi. Bersyukurlah kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya dan kemurahan-Nya. Ia mengizinkan kita untuk boleh datang sujud kepada-Nya. Dia Allah Tritunggal yang telah menyatakan diri-Nya kepada kita di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang berkenan hadir dan memberkati kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini dengan berkat-Nya demikian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penghiburan dan sukacita di dalam Allah Roh Kudus memimpin kita dari awal ibadah kita hingga pada akhirnya. Amin. Inilah firman Tuhan di awal kebaktian, terambil dari Lukas 17 ayatnya yang kelima. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Marilah kita tanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian himnos nomor 204 bait yang pertama. Pada hari Minggu ini kita perlu mengucap syukur karena kasih-Nya. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk bertobat. Demikian firman Tuhan bagi kita. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Marilah kita semua menghadap Tuhan. Kita mengakui dan memohon ampunan atas segala dosa-dosa kita. Saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami hadir dalam hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap terima kasih atas teguran yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami mengakui Tuhan atas kesalahan dan dosa-dosa kami yang telah kami perbuat selama ini Tuhan. Basuh hati kami dan pikiran kami dari dosa dan ampunilah kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang telah Engkau berikan bagi kami. Amin. Yakinlah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, bila kita telah bertobat, ada ampunan bagi kita.
Seperti tertulis dalam Kolose 1 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sebagai ucapan syukur atas pengampunan Tuhan yang telah diberikan bagi kita, marilah kita pujikan hymnos nomornya 160 bait yang pertama. Satu hal terpenting dalam suatu ibadah adalah firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Pada saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hendaklah kita menghadap Tuhan, kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar kita siap untuk mendengar dan memahami firman Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami hadir di hadapan-Mu. Pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik dan memahami akan firman-Mu ini, sehingga firman Tuhan dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk saudara Evangelis Aro yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati, memimpin dalam berkhotbah. Kami mengucap syukur juga Tuhan karena Engkau selalu mengingatkan kami berdoa dengan benar seperti yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita ucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Salam Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Mari kita membuka Alkitab yang terambil dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Saya akan baca bagi kita, Bapak Ibu akan mengikutinya di dalam hati masing-masing. Judul perikop, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan,
apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini diberikan kepada saya sebuah tema, yaitu tetap beriman di tengah krisis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salah seorang murid yang berkata kepada gurunya, Guru, saya tidak mau guru menderita sendiri. Waktu itu guru bercerita kepadanya bahwa gurunya nanti akan menderita. Ada banyak tantangan yang dialami oleh gurunya. Bahkan penganiayaan akan terjadi kepada gurunya. Gurunya bercerita kepadanya. Tetapi ketika dia mendengar itu, dia berkata, saya mau mati bersamamu. Saya tidak tega engkau menderita sendirian. Dan saya mau menderita bersamamu. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tiba pada waktunya gurunya menderita, dianiaya, dia menyangkal gurunya pada saat itu. Siapa itu? Petrus. Ia menyangkal gurunya pada saat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari teks yang kita baca juga tadi, kita melihat bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya. Katanya sesudah itu, ayat 22, artinya apa? Sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang, ia menyuruh murid-muridnya pergi lebih dulu. Dan waktu itu juga ia menyuruh orang banyak pulang. Maka Yesus sendirian berdoa sendirian. Maka ketika dia menyuruh murid-muridnya ini, maka murid-muridnya ini taat kepadanya dan mereka pergi lebih awal. Mereka pergi duluan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka sampai di tengah-tengah atau beberapa mil, di sanalah mereka mengalami bahaya. Di sana mereka menghadapi berbagai angin sakal. Dan inilah yang membuat iman mereka menjadi bimbang. Dan inilah yang membuat mereka goyah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini mari kita belajar bahwa memang di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah realita hidup, bagaimana supaya kita tetap beriman di tengah krisis. Yang pertama, kenallah Tuhan sebagai Tuhan yang selalu menyertai. Ayat 23b sampai ayat 27, di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang pergi, yang berjalan sendirian menghampiri murid-muridnya. Ini adalah inisiatif Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan akan memberikan kita keyakinan untuk berjalan dan meyakini bahwa kita bukan berjalan sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Perhatikan ketika Yesus menghampiri mereka. Di sini dikatakan bahwa Yesus sendiri tidak oleh karena paksaan, tetapi oleh karena dia mengerti, memperhatikan murid-muridnya. Oleh karena dia mengetahui apa yang terjadi kepada murid-muridnya. Oleh karena dia mengerti pergumulan murid-muridnya. Maka ia datang dengan inisiatifnya sendiri. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 19. Murid-muridnya sudah sampai sekitar 2-3 mil. Ya, 3 mil itu sama artinya dengan 5 kilometer. Dan penafsir meneliti bahwa panjang sungai ini atau danau ini sekitar 21 km dan lebarnya 13 km. Maka murid-muridnya sudah sampai 5 km. Bayangkan, mereka sudah sampai terlalu jauh Bapak, Ibu, dari pantai. Dan Kristus datang kepada mereka. Kristus datang sendiri. Inilah yang penulis mau memperkenalkan kepada kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu apa yang kita alami.
Tuhan Yesus tahu apa yang murid-murid alami. Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi dalam hidup murid-murid. Itulah sebabnya dia datang sendiri. Berbeda dengan pasal 8. Di sana mereka berteriak kepada Tuhan. Tetapi di sini mereka belum berteriak. Tetapi Tuhan sudah tahu apa yang sedang terjadi. Tuhan datang kepada mereka. Tuhan menolong mereka. Dan inilah Matius mau perkenalkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Di dalam pasal 1 ayat 23, di sana dikatakan telah lahir anak bagimu dan ia akan dinamakan Immanuel. Apa artinya? Allah menyertai kita. Injil lain tidak menulis bagian ini, tetapi Matius menulis bagian ini, mau menekankan kepada kita bahwa Kristus adalah Allah yang menyertai kita. Allah yang senantiasa memperhatikan hidup kita. Ia datang tepat pada waktunya. Murid-murid mengalami masalah. Murid-murid mengalami persoalan di tengah-tengah laut, di tengah-tengah angin sakal dan gelombang yang begitu mengombang-ambingkan perahu mereka. Kristus datang kepada mereka. Kristus tahu apa yang mereka alami. Itu pun juga di dalam hidup kita. Kita bukan sendirian. Ada Kristus yang memperhatikan kita. Di dalam masalah kita, ada Kristus yang mengawasi kita. Dan kita percaya bahwa Kristus akan datang, akan menolong kita tepat pada waktunya. Maka apa yang paling penting di sini? Kenallah Allah sebagai Allah yang senantiasa menyertai kita. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita bisa mengenal Allah lewat perjalanan iman kita. Perjalanan iman kita sebelum ini juga membawa kita pada pengenalan akan Allah. Daud seringkali semakin dia mengenal Allah oleh karena pengalaman-pengalaman hidupnya. Dan juga kita mengenal Allah di dalam kitab suci. John Calvin katakan, Bapak Ibu, Alkitab adalah kacamata untuk kita mengenal Tuhan di dalam penciptaan, di dalam segala karyanya. Maka sangat penting sekali Alkitab untuk senantiasa kita duduk merenungkan Alkitab, merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Membuat kita untuk semakin mengenal Allah. Kemudian bagaimana supaya kita semakin mengenal Allah, bahwa Allah adalah menyertai kita, memberikan kita suatu keyakinan, yaitu di dalam doa-doa kita. Kita mampu berjalan sendiri di dalam penyertaan Tuhan, oleh karena kita mengalami Tuhan, oleh karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Inilah yang membuat kita mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa diselipkan bagian ini? Yesus berdoa sendiri. Bahkan 2 kali ada penekanan sendirian. Tuhan Yesus mencari tempat secara pribadi bertemu dengan Tuhan. Habis pelayanan dia bertemu dengan Tuhan. Dan kenapa bagian ini diselipkan di dalam kasus Yesus berjalan di atas air, di dalam kasus gelombang-gelombang yang murid-murid alami? Karena penulis mau menekankan bahwa di dalam segala apa yang kita lakukan, jangan kita lupa berdoa kepada Tuhan. Jangan kita lupa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali dalam hidup kita. Marilah kita mengenal Allah. Sejauh mana kita mengenal Allah pada saat ini? Allah kita Allah yang menyertai. Ketika dia datang kepada murid-muridnya, tanpa dipanggil dia sudah datang. Bahkan dia katakan, jangan takut. Jangan takut. Tenanglah. Kata tenanglah sebenarnya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar tenang, kamu jangan diam. Bukan. Tetapi tenanglah artinya bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Maksudnya bersukalah. Ini aku. Coba bayangkan, mereka betul-betul kurang mengenal Tuhan. Ketika mereka melihat, mereka katakan ini hantu. Ini pengenalan yang kurang benar. Ini pengenalan akan Tuhan yang sangat samar-samar. Kenapa mereka katakan ini? Penafsir katakan bahwa di dalam pasal sebelumnya, di sana dikatakan Herodes sudah mendengar tentang Yesus. Kita lihat di Matius pasal 14 ayat pertama sampai selanjutnya. Di situ Herodes sudah mendengar tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis dibunuh. Ya. Nah, maka murid-murid berpandangan bahwa Yesus mungkin itu hantunya.
Karena mereka tidak tahu Tuhan Yesus sudah menjelaskan sebelumnya tentang kematiannya. Dan ia menjelaskan, ia sering bersama-sama dengan mereka. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Maka Bapak Ibu perlu pengenalan akan Tuhan. Kemudian bagaimana supaya kita tetap beriman di tengah-tengah krisis? Ayat 28 sampai dengan ayatnya 31. Di situ kita melihat ketika Petrus mengatakan, Tuhan, jikalau engkau itu Tuhan Yesus, maka suruhlah saya berjalan di atas air untuk mendapatkan engkau. Maka Tuhan juga mempersilahkan dia, silakan berjalan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus bukan tidak beriman. Petrus beriman. Ketika dia katakan aku mau berjalan, maka di sini ia menunjukkan bahwa ia beriman. Tetapi ketika ia mengalami badai, disinilah Petrus mengalami kebimbangan. Disinilah Petrus mengalami masalah. Tetapi yang menariknya adalah ketika Petrus berjalan di atas air, Tuhan Yesus tidak segera menghentikan angin sakal itu. Kenapa? Ia mau Petrus berjalan. Ia mau Petrus berjalan di dalam perintah, di dalam tuntunan Tuhan. Tetapi ketika Petrus melihat angin sakal, ia apa? Langsung bimbang, goyang, dan tenggelam, hampir tenggelam Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus langsung menangkapnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita orang beriman pada saat ini. Kita semua, saya percaya, kita mengenal, kita percaya Allah Tritunggal. Kita beriman. Tetapi Bapak Ibu, ada perbedaan kualitas iman kita ketika kita menghadapi masalah. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu memiliki biji iman sebesar biji sesawi pun kamu mampu untuk memindahkan gunung. Ini artinya apa Bapak Ibu? Bukan soal besar tidak besarnya sebenarnya. Ini berbicara kualitas iman. Walaupun iman kita sedikit, tetapi kalau itu betul-betul kualitasnya mantap, maka kita percaya bahwa kita mampu berjalan di dalam kesulitan. Petrus menghadapi krisis. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika kita melihat masalah, dan ini yang membuat kita tidak fokus pada Tuhan. Kita fokus pada masalah yang senantiasa bertubi-tubi menghampiri kita. Tetapi Tuhan mau katakan, kalau engkau tetap beriman di tengah-tengah krisis, maka engkau fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Di dalam masalah COVID-19 ini, mungkin Tuhan tidak menghentikan. Ya, seperti Petrus berjalan di atas air. Mungkin Tuhan membiarkan kita berjalan. Ya, seperti pemerintahan kita pada saat ini. Sekarang kita menyesuaikan diri dengan tatanan hidup yang baru. Ya. Yang penting jaga kebersihan, karena virus ini mungkin tidak segera berakhir. Tapi Kristus juga memperingatkan kita. Kadang-kadang masalah yang kita alami Tuhan tidak langsung menyelesaikan pada saat itu. Tetapi Tuhan mau kita berjalan. Tuhan mau supaya kita menikmati. Tuhan mau supaya kita mau menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berjalan di atas air. Ini bukan hanya sekedar berjalan di atas air. Penafsir mengatakan ada kata simbolis atau menyimbolkan bahwa Yesus berjalan di atas air. Artinya apa? Di dalam gelombang ada di bawah telapak kaki Tuhan. Artinya apa? Menunjukkan bahwa Kristus lebih besar daripada masalah kita. Kristus lebih besar daripada masalah kita. Maka mestinya kita harus berfokus kepada Tuhan. Jangan kita berfokus pada masalah kita. Karena ketika kita berfokus pada kesulitan hidup, maka disitulah kita mulai bimbang, dan disitulah mulai kita takut. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Arahkanlah fokus kita kepada Tuhan. Bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Masalah tidak mengubah perhatian kita. Masalah tidak mengalihkan iman kita. Tetapi biarlah kita tetap beriman kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap beriman di tengah krisis? Yaitu suka duka tetap menyembah Allah. Ayat 32 sampai 33 saya baca bagi kita. Lalu mereka naik perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini mereka menyembah Allah. Kalau kita lihat di dalam Yohanes, paralelnya juga, di sana tidak ada kata menyembah Allah. Bahkan di dalam Injil yang lain mencatat ketika mereka mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini, ada banyak orang yang bingung. Mereka katakan, apakah ini nabi? Ia dari mana? Dia hebat. Tetapi tidak ada yang menuliskan bahwa ia menyembah Allah. Ini satu-satunya saya katakan bahwa Matius konsisten memperkenalkan Yesus ini sebagai anak Allah. Allah yang harus disembah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal 3 ayat 17, di situ dikatakan ada suara dari surga. Ini memberikan kesaksian tentang penulisan Matius bahwa Yesus adalah anak Allah. Di dalam pengakuan Petrus pasal 16 ayat 16, dan juga pengakuan tentara Romawi di dalam pasal 27 ayat 54. Maka disinilah sebenarnya Matius memperkenalkan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah anak Allah yang senantiasa, yang harus kita sembah, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kesulitan hidup, di dalam angin sakal, ada hal-hal yang kemungkinan boleh terjadi dalam hidup kita. Ada dua kemungkinan, Bapak, Ibu. Yang pertama, merindukan Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, di tengah-tengah kesulitan hidup kita, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah masalah ekonomi kita, masalah keluarga kita, hanya dua kemungkinan. Apakah kita merindukan Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Yang kedua, di tengah-tengah kesulitan ini, kita merindukan Tuhan pada saat suka, dan juga pada saat duka kita merindukan Tuhan. Atau sebaliknya, kita hanya merindukan Tuhan pada saat duka, tetapi pada saat suka kita tidak merindukan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk jemaat gereja Elios Malang. Yang pertama tadi saya mengatakan merindukan Tuhan atau meninggalkan Tuhan di tengah-tengah badai. Tapi kita bersyukur untuk jemaat gereja Elios Malang. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena jemaat Elios Malang sangat-sangat merindukan Tuhan. Ini yang benar. Kita bersyukur untuk itu. Iman jemaat gereja Elios Malang masih utuh, masih merindukan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, masih mencari Tuhan, Bapak, Ibu. Saya sangat bersyukur sekali untuk itu. Dan kita semua bersyukur untuk itu. Untuk pemuda-pemudi, saya bukan menggurui saudara-saudari, tapi bagi pemuda-pemudi yang masih belum, siapa tahu ada yang masih belum mau merindukan Tuhan, marilah kita merindukan Tuhan. Marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita belajar untuk merindukan Tuhan. Marilah kita meneladani orang tua kita. Ketika beribadah bersekutu, mari kita beribadah bersekutu bersama-sama. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, jemaat tadi sudah merindukan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Dan ada satu lagi tadi, yaitu apakah hanya di waktu duka kita merindukan Tuhan atau juga di waktu suka? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, badai, angin sakal, gelombang-gelombang COVID-19 ini, saya percaya, kita semua pun percaya bahwa akan berlalu. Ada waktunya, pasti akan berlalu. Tapi pertanyaannya, apakah kerinduan kita kepada Tuhan akan berlalu? Nanti ini akan dibuktikan, Bapak, Ibu. Mari kita berjuang bersama-sama. Ketika sudah selesai masalah ini nanti, ketika COVID sudah selesai, bahkan ketika masalah keluarga kita sudah selesai, masalah ekonomi sudah selesai, sudah dibereskan, sudah dipulihkan, apakah kita masih tetap merindukan Tuhan seperti di saat-saat kita menderita, seperti di saat-saat kita kesulitan? Maka Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berat dan sulit. Mari kita meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berjuang bahwa kita tetap merindukan Allah. Bukan semakin berkurang, bahkan kalau boleh iman kita, kerinduan kita semakin bertambah. Karena ini yang menguatkan kita di tengah-tengah krisis. Sehingga kita bukan hanya waktu duka saja baru kita tahu, oh, mana Tuhan?
baru kita mencari Tuhan. Tetapi ketika kita di dalam suka dan duka tetap merindukan Tuhan, maka dalam persoalan hidup pun kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka saya akan menutup khotbah saya pada pagi hari ini adalah ketika Tuhan tidak segera menghentikan masalah yang kita alami, kesulitan yang kita alami, maka percayalah bahwa Tuhan mau kita berjalan. Dan ingat bahwa Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian, karena Ia adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada saat ini karena kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami, menuntun kami ya Tuhan, untuk senantiasa tetap beriman di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah badai yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, mengurapi setiap kami untuk boleh melakukan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam masa krisis, marilah kita datang ke hadapan Tuhan. Kita utarakan rasa khawatir dan susah kita, maka semua beban itu akan terlepas di Kalvari. Marilah kita tanggapi akan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian himnos nomor 139 bait yang pertama. Lisan Minggu 12 Juli 2020. 1. Kebaktian Minggu 19 Juli 2020 tetap dilaksanakan secara online. Link akan dibagikan melalui WA Grup Kemah. 2. Bible Study hari Selasa 14 Juli 2020 pukul 17 dan persekutuan doa Kamis 16 Juli 2020 pukul 17.30. Semuanya tetap dilaksanakan secara online. Pokok-pokok doa akan dibagikan melalui WA Grup Kemah. 3. Bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan atau perpuluhan, dapat transfer melalui rekening gereja dengan nomor BCA 0111969654 atas nama Juniarti W atau Werdi HK. Bagi jemaat yang tidak sempat mentransfer, bisa disimpan dalam amplop dan dimasukkan ke kantong persembahan gereja pada saat peribadatan sudah normal. Sekian Warta Lisan, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu ya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyatakan diri kepada kami tepat pada waktunya. Maka pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Kami jemaat gereja Elios Malang, kami melakukan perjalanan kehidupan kami ke depan Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang senantiasa pada saat ini masih beriman kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus menguatkan mereka, memimpin mereka Tuhan, dan senantiasa menolong mereka, sehingga mereka Tuhan tetap kuat di dalam menghadapi situasi sulit ini. Tolong mereka Tuhan yang sedang bermasalah, masalah ekonomi, sakit penyakit, maupun usaha atau bisnis ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya dalam hidup mereka, biarlah Engkau yang menjamah mereka, dan biarlah Engkau yang menghibur mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati kasih-Mu itu di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, menolong bangsa ini ya Tuhan, memberikan pimpinan-Mu Tuhan,
memberikan pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga warga negara Indonesia ini semakin kuat untuk menghadapi problem hidup, bahkan mereka senantiasa untuk berjalan seturut apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang tidak mengenal Engkau Tuhan, tetapi pada saat ini kami berdoa untuk mereka. Kiranya Engkau Allah menolong mereka, dan terlebih umat Kristen, Engkau tolong mereka Tuhan, supaya mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Pada 1 minggu ke depan kami menyerahkan hidup kami, pimpin sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingatlah dan percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah batu karang kita, tempat kita bersandar. Kita pujikan lagu nomor 203 bait yang pertama. Mari kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Kristus Yesus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pulang dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah batu perlindungan kita. Kita pujikan nomor 212 bait yang pertama. Ibadah telah usai, silakan bersaat teduh. Tuhan baru